berhenti atas kami. Kami berdoa supaya Engkau memulihkan setiap kondisi kami, baik rohani maupun jasmani. Tuhan jaga juga teman-teman yang belum bisa bergabung. Semoga Engkau sebagai Allah, Sang Sumber damai sejahtera, menyertai juga memulihkan, juga memberkati, bahkan memberikan kami hikmat, supaya kami boleh mengerti apa yang akan disampaikan firman. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Kita mulai ya. Kita baca pembacaan lanjutan dari kitab Lukas pasal yang ke-24 ya, ayat 1 sampai 12. Oke. Kita mulai. Oke, puji Tuhan. Sudah tampil belum ya? Oke, sebentar. Oke. Wait. Lukas. Ya, pasal terakhir ya dari kitab Lukas. Oke, kita baca bergantian ya. Mungkin tulisan merahnya dulu, setelah itu kita baca satu orang satu ayat ya. Tuhan. 6. Kebangkitan manusia penyelamat ditemukan oleh perempuan-perempuan. Ayat yang pertama. Tapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. 2. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Oke, Kesia bisa. 3. Oh, luar jaringan ya sepertinya. 3. Dan setelah mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Oke. Sementara mereka berdiri temangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. 5. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati?" Di sini ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Oke. Mungkin boleh dilanjut Kesia. Dia 7 berarti sekarang ya. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga. 8. Lalu terimalah mereka akan dikatakan. Oke, silahkan Rika, ayat 9. Ayat 9, setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Oke, ayat 10. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria, ibu Yakobus. Perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Ayat 11. Tetapi bagi mereka perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan itu. Oke, B. Diselidiki dan dipastikan oleh Petrus. Oke, kita baca sama-sama aja ya, ayat 12 ini ya, yang terakhir. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat Petrus bangun, lalu menjauh ke dalam, ketika ia menjenguk ke dalam, hanya kain kafannya saja. Pergi dan bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Amin. Oke, ya, sebenarnya ada sampai ayat yang ke-53,
namun kita akan lanjutkan besok ya. Jadi 12 ayat ini aku mungkin buka sedikit ya, share sedikit, nanti kalau dia mau share lagi atau bertanya silahkan. Kedua 23 awal pasal sebelumnya menceritakan bagaimana kisah ya, bagaimana juga perjalanan Yesus sebagai seorang manusia penyelamat untuk bisa sampai ke kayu salib dan dikubur ya, lalu nanti setelah itu dia bangkit akan menjadi roh yang menghidupkan ya. Sekali lagi di ayat pertama ini sangat unik ya. Pada pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Jadi ini lucu ya, perempuan pagi-pagi benar ya, mungkin jam 3 jam 4 subuh kali ya, pagi-pagi benar ke kuburan. Bayangin untuk apa? Gitu, ngapain pagi-pagi gitu. Kalau di sini mungkin ya Kezia, ya Rika, Lisa, Kamaria tanya ya, mau nggak ke kuburan pagi-pagi gelap subuh? Ragu. Hah? Ragu ya? Ngapain ya nggak? Ntar ketemu ya yang aneh-aneh lah ya pokoknya. Tapi perempuan di sini nggak, mereka ya sungguh tahu bahwa apa yang mereka tuju, yaitu Yesus, yaitu guru mereka, yaitu kalau kita bilang hari ini kekasih kita, ya. Jadi pasti mau kita tempuh ya cobaan yang sesulit apapun ya. Lalu di ayat 2 dibilang mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ya. Lalu sementara mereka berdiri termangu-mangu, ya bengong ya, karena heran, kok nggak ada ya. Tapi tiba-tiba ada muncul ya berkilau-kilauan. Artinya apa? Sebenarnya di ayat ini mau menunjukkan bahwa merekalah yang mendapatkan berkat terbesar. Kenapa? Karena saat itu Yesus sudah bangkit. Dan mereka yang melihatnya pertama-tama. Ya. Nah, jadi puji Tuhan, nah hari ini kita bagaimana dalam kondisi kita? Apakah kita mau sebagai orang muda kalah dengan orang tua yang mungkin lebih giat membaca Alkitab? Atau mungkin orang tua yang lebih giat untuk berbicara bagi Tuhan? Nah, kita hari ini punya kesempatan, punya tenaga lebih banyak. Ya. Masakan kita masih mau dikalahkan oleh situasi, ya. Jadi mari kita sama-sama belajar berani untuk mengalahkan kondisi mager, mengalahkan niat untuk rebahan, ya. Dengan cara apa? Ya benar-benar kita menggunakan waktu yang ada. Di ayat 6 dibilang, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, tapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, jadi inilah tujuannya, diserahkan, ya, disalibkan, ya, mati, dikubur dan bangkit. Teman-teman sekalian, kita lihat ini sebagai perkara yang besar atau biasa aja. Nah, kalau kita menganggap ini suatu yang besar, suatu hal yang berkat, maka kita pasti tidak akan merasa, oh Tuhan, aku baca kitab nggak usah tiap hari deh. Tapi apa? Kita pasti akan semakin rajin. Bahkan kalau bisa setiap satu Alkitab kita pegang kemana-mana. Supaya apa? Yesus yang adalah firman itu dan menjadi roh itu dalam kita bisa terpancar. Ya, ini yang mungkin dibuka ya, aku sedikit aja. Nanti kalau ada kesempatan mau ditutup juga bisa ya, oleh aku nanti aku tutup. Jadi silakan bagi yang mau tanya atau mau share dari apa yang didapat atau pengalaman selama beberapa hari di minggu ini, silakan. Aku nikmatin ya di ayat 6 sama 7 ya. Ketika murid-murid ketika perempuan itu mencari Yesus di kuburnya itu udah tidak ada ya, karena dia sudah bangkit. Ya, jadi di ayat 6 menegaskan bahwa apa yang harus dilakukan oleh murid-murid setelah Yesus mati itu adalah melihat kembali atau mengingat kembali apa yang Yesus katakan ya kepada mereka semua. Dan aku juga terkesan di sini bahwa ketika dia bangkit sebenarnya dia tidak berhenti pada saat kebangkitan. Justru melalui kebangkitanlah dia menyertai murid-murid ya
secara tidak terlihat gitu. Jadi hari ini dia juga menyertai kita setelah dia bangkit, dia menyertai kita di dalam roh kita gitu. Jadi hari ini puji Tuhan dia bangkit itu menyatakan bahwa dia itu mengalahkan maut ya, karena hari ini kan kuasa yang ditakuti oleh setiap makhluk hidup adalah maut ya, kematian ya, nggak ada satu orang pun yang nggak takut mati. Jadi hari ini apa yang paling ditakutkan manusia sudah dikalahkan oleh Allah ya, sudah dikalahkan oleh Yesus karena dia sudah bangkit dari kematian. Jadi ya puji Tuhan hari ini kita bisa mengalami kebangkitan juga melalui kita menerima dia sebagai hayat kita gitu. Dan bagaimana caranya hari demi hari kita bisa terus dibangkitkan, kita perlu sama seperti mereka yang datang di pagi-pagi hari ya untuk ke kubur. Nah hari ini kita bukan datang pagi hari ke kubur ya, tapi kita pagi-pagi harus datang kepada Tuhan, kepada firman-Nya, menikmati firman Tuhan gitu, sehingga firman-Nya inilah yang menjadi kekuatan kita untuk senantiasa bangkit dari segala situasi yang ada. Amin. Oke, ada lagi ya, teman-teman lain atau mau tanya atau sharing? Oke, kalau belum ada, hitung 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, aku sekalian simpulin ya. Jadi betul kita perlu memiliki satu pandangan akan firman yang benar-benar menjadi satu tujuan dan yang utama dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya sama seperti perempuan-perempuan ini. Kalau mereka nggak baca firman, kalau mereka nggak sungguh-sungguh mengajar Kristus pada saat itu, mereka pasti nggak akan berjumpa dengan Tuhan pada saat dia pertama kali bangkit. Ya. Jadi betul mereka mengalami satu mujizat, yaitu mendapatkan berkat terbesar. Ya, jadi ayat 9, setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Jadi ini yang harus kita kerjakan. Itu apa? Menceritakan. Ya. Menceritakan agar apa? Banyak orang di sekitar kita, mereka yang mungkin di semua kontak WhatsApp kita, semua teman di Instagram kita, semua teman di Facebook kita boleh mengalami dan mengenal Kristus melalui kita, karena kita menceritakan. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa isi sosial media kita? Apa isi dari setiap perkataan kita? Apakah sudah yang berhubungan dengan kerajaan Allah, atau masih yang berhubungan dengan diri sendiri? Nah, ini perlu namanya proses ya, jadi nggak bisa sehari jadi. Nah, maka perlu setiap hari kita diubah seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Amin ya. Jadi di ayat 12 ini juga satu dorongan bagi kita. Ya, meskipun Petrus dapat kabar yang setelahnya, tapi dia tetap apa? Mau bangun ya, lalu cepat-cepat. Ya, meskipun dia terlambat. Jadi ini benar-benar adalah satu slogan, yaitu apa? Better late than never. Jadi dia itu lebih baik aku terlambat deh daripada nggak tahu apa-apa. Meskipun dia tahu bahwa Tuhan itu telah bangkit. Tapi dia nggak mau sampai kehilangan berkat itu juga. Nah, hari ini bagaimana kondisi kita? Ya, meskipun sudah tahun 2022 ya, pandemi sudah bentar lagi endemi. Di mana hati kita? Di mana tujuan kita ya? Masih sekolah, masih kuliah, masih bekerja, tapi apakah kita di dalam setiap kegiatan itu ada Kristus yang kita carinya ya? Nah, semoga melalui setiap pembacaan kita baik pribadi maupun bersama-sama boleh ya dikuatkan ya, Niko, Gresia, Rika, Lisa ya, aku juga Kak Maria, ya semoga kita semua mengalami bagaimana pertumbuhan rohani yang tepat. Amin. Aku rasa cukup ya. Jadi semua sudah jelas ya bahwa biarlah Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang dijunjung tinggi. Amin. Oke, demikian mulia bagi Tuhan ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau sharing yang belum tersampaikan, boleh tanya atau sharing di grup ya, puji Tuhan. Oke, sampai sini ada yang mau bantu tutup dalam doa untuk pembacaan kita malam ini? Oke, mari kita satukan hati, kita berdoa ya. Tuhan Yesus,
Terima kasih Tuhan atas berkat, terima kasih atas rahmat, juga kasih karunia yang boleh kami terima hari demi hari. Mendapatkan Niko, Lisa, Rika, Kesia, Maria, juga diriku, Tuhan juga teman-teman yang lain. Kami semua memiliki kesibukan masing-masing. Biarlah dalam kesibukan kami, Niko yang menjadi tujuan juga sasaran kami. Tuhan, biarlah sampai Engkau datang, kami boleh setia. Tuhan, sehingga kami tidak lagi menjadi orang yang tidak tahu informasi apapun mengenai Kristus, tapi justru kami menjadi orang yang memberitakan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa atas malam hari ini. Jagalah kesehatan kami semua, jagalah keluarga kami masing-masing, terutama mendekati hari-hari liburan, agar kami semua juga boleh tetap mengasihi Engkau. Oh Tuhan, bahkan hidup bagimu, dimanapun dan kapanpun kami berada. Berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, situ